Halo, kembali lagi dengan saya Peter di channel Akal Sehat. Sorry, ini videonya lagi di kamar dan saya kali ini pakai kamera. Biasanya kan saya record pakai handphone. Kenapa alasan saya pakai kamera? Karena saya butuh handphone saya kali ini. Sudah lama saya nggak ngisi channel ini, tapi kali ini saya harus ngisi karena saya dapat kabar bahagia. Karena ada orang yang posting saya mengenai kabar yang sangat amat bikin saya bahagia. Ada dua berita sih sebenarnya. Karena finally, akhirnya admin di grup MAP mengerti apa yang saya maksud 2 tahun lalu ketika mereka menyerang saya secara kompak sampai mendoxing, hack akun saya. Itu nanti saya akan jelaskan. Yaitu nggak lain adalah bukan adalah si Ani Setiawati yang saya dikirimin capture-nya bahwa ini akhirnya dia bisa membedakan antara skema piramida dan ponzi akhirnya. Padahal dulu ketika saya mengkoreksi Heho kalau nggak salah, Heho atau Forcycle, saya nggak ingat lah. Pokoknya antara dua orang itu. Ketika si Heho atau Forcycle tuh ngomong PT Base Ponzi, saya tuh nanya Ponzinya di mana? Karena saya tahu PT Base bukan Ponzi. Karena kalau kalian telah sendiri lah definisi Ponzi itu apa dan cara kerjanya gimana, itu bukan Ponzi. Mengarah ke skema piramida iya. Gitu. Tapi waktu itu Heho ngeyel dengan memberikan deskripsi skema piramida gitu. That's why saya bilang itu bukan ponzi gitu. Terus termasuk dia bahas masalah lain, legalitas dan segala macamnya. Dan gara-gara itu akhirnya satu grup di MAP mereka menyerang saya, termasuk si Titus, Vince TJ, dan Vince TJ itu kayaknya dia dikompor-komporin sama si Winda deh. Makanya waktu itu ada satu postingan yang Winda bilang saya nyerang Vince TJ, padahal saya nggak nyerang, saya mengkoreksi dia karena dia mengatakan fakta yang salah, fakta yang ngawur, dan saya sebagai apa ya, yang pernah deket sama dia, saya mengkoreksi itu. Tapi kayaknya ya itulah yang dibilang manusia itu, polisi lewat, manusia itu hanya ingin mendengar apa yang mereka ingin dengar, manusia ingin mengerti apa yang mereka ingin mengerti. Alih-alih mengkoreksi diri atau mencari informasi lebih lanjut, enggak, dia kemakan sama si Winda dan akhirnya malah jadi berantem gitu. Dan ya inilah, ini yang tadi Vince TJ akhirnya bilang, bisa nggak beda antara skema piramida dan ponzi? That exactly the point, sister. Dari dulu yang waktu kasus itu terjadi, saya itu cuma membenarkan bahwa skema piramida dan ponzi itu dua hal yang berbeda walaupun mereka sama-sama ilegal. Itu sama kayak kamu nyebut herder sebagai chihuahua gitu. Kalau orang awam nyebut herder sebagai chihuahua, saya nggak akan masalah loh, karena mereka orang awam. Tapi kalau ada grup pencinta anjing, mereka nyebut herder sebagai chihuahua, jadi saya akan bilang, ini bukan herder. Ini bukan chihuahua, ini herder gitu loh. Terus alasannya, ya kan sama-sama anjing, apa yang dipermasalahkan, itu beda. Skema piramida dan ponzi itu sama-sama bagian dari money game. Ya, itu buruk, iya saya tahu loh. Tapi menyebut skema piramida sebagai ponzi itu suatu bentuk penyesatan. Kalau kalian orang awam, kalian nyebut itu, I'm totally fine. Masalahnya kalian tuh grup edukasi loh. Kalian tuh punya tanggung jawab gede untuk ngedukasi orang. Dan kalian bahkan nggak bisa membedakan antara skema piramida dan ponzi. Dan begitu ada orang yang berusaha memberitahu kalian bahwa skema piramida dan ponzi itu berbeda, lihat apa yang kalian lakukan ke saya waktu itu. Saya menyerang habis-habisan. Kalian membunuh karakter saya. Kalian ngedoxing saya. Gitu. Ya. Dan yang lucu lagi setelah satu postingan itu ada lagi yang mengirimkan saya postingan Vince TJ memakai chat balasan WA OJK mengenai apa itu, entitas apa itu yang dilarang. Vince TJ pakai WA OJK. Tahu kalau saya memakai WA OJK untuk kayak gitu apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Si Heho bilang, itu bot, dipercaya. Vince TJ, halo itu bot, kenapa dipercaya? Konyol kan? Karena pada dasarnya kalian tuh cuma akan mendukung apa yang menurut kalian benar, apa yang sesuai dengan pikiran kalian. Ya nggak sesuai ya, kalian akan musuhi dengan cara mati-matian gitu. Bahkan kalaupun yang saya katakan tuh benar, kalian akan mencari 1001 macam cara untuk bilang itu salah. Gitu. Itu konteksnya, buat teman-teman yang nggak tahu konteksnya adalah waktu itu cuma gara-gara saya mengkoreksi Heho bahwa PT Base itu bukan ponzi, dia akhirnya ngomong panjang lebar kan, dia mengarah ke legalitas, terus saya tunjukin bahwa PT Base legal gitu. Tapi bukan berarti saya mendukung ya, saya cuma menyampaikan realita yang ada gitu loh. PT Base legal dengan saya tunjukkan WA-nya OJK, terus dia bilang itu
jawaban bot dipercaya loh. Padahal sebenarnya intinya bukan di sana. Intinya adalah yang saya dari kapan lalu itu selalu sampaikan ke pihak MAP itu adalah jangan memanipulasi informasi hanya untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Itu namanya integritas, Opali. Saya menjaga integritas saya. Apa yang saya yakini benar, apa yang benar saya akan bilang benar, nggak peduli kalian serang sebanyak apapun. Tapi kalian enggak, kalian memanipulasi informasi supaya sesuai dengan apa yang kalian, dan kalian menggiring opini. Dan kalian membenarkan penggiringan opini. Itu kayak yang disebut integritas. Buat saya itu bukan integritas, Opali. Sorry ya. Buat saya apa ya? Itu nggak lebih dari cara-cara kotor yang sama kayak pemain ponzi lakukan. Mereka memanipulasi informasi atau melakukan pembohongan publik supaya orang-orang percaya dan ikut join ke mereka. Kalian juga melakukan hal yang sama. Kalian nggak beda kok sama pemain ponzi itu. Gitu. Bedanya adalah kalian merasa diri kalian benar, tapi nggak. Kalian sama-sama membodohi masyarakat kita. Itu yang akhirnya yang menjadi ganjilan saya adalah bahwa kalian jangan membodohi orang dengan alasan edukasi. Edukasi nggak seperti itu. Edukasi itu adalah memberikan fakta. Memberikan fakta sesuai dengan apa, dan kalian memberikan tahu ini loh, negatifnya ini loh positifnya ini, kalau ada positifnya. Jangan digoreng lagi bro Titus. Gitu. Dengan apa ya? Itu yang saya pernah bilang akhirnya. Saya tuh nggak masalah kok. Kalau misalkan kalian nggak pakai nama grup edukasi, kalian mau pakai cara ngawur, pakai cara sembarangan, saya nggak akan protes gitu loh. Dan jangan digoreng lagi. Kalian tuh kan kadang lucu, logikanya saya nggak ngerti gitu. Orang yang memusuhi grup ponzi, pasti mereka pendukung ponzi. Enggak. Kalau grupnya nggak bener, emang kita nggak boleh mengkritik kah? Ketika saya mengkritik, saya dibilang memusuhi? Enggak. Kalau kalian baca lagi semua yang saya tulis, itu demi kebaikan MAP kok. Itu untuk kemajuan MAP. Supaya MAP nggak dicap grup jelek ya yang seperti yang terjadi sekarang ini gitu. Yang isinya cuma orang-orang kalian aja yang komen gitu. Supaya kalian nggak terjebak dengan cara-cara yang mereka lakukan loh. Posting-posting hoax sendiri, di-share sendiri, terus nuduh pihak lain gitu. Buat saya itu cara-cara yang nggak berintegritas. Kalau mau edukasi, lakukan dengan cara yang benar. Balik lagi ke logika aneh kalian loh. Yang nggak mendukung, yang memusuhi grup MAP, berarti mereka dukung ponzi. Itu logikanya kan aneh gitu loh. Itu sama kayak beberapa saat yang lalu ada meme polisi yang bilang yang memusuhi polisi pasti maling. Lah kalau waktu terus ada yang jawab kalau instansi polisinya bener sih kita nggak musuhin gitu. Tapi kalau instansi polisinya yang kita tahu di Indonesia saat ini gimana, masih banyak yang harus diperbaiki. Kalau instansi polisinya nggak bener, ya kita harus kritik lah. Kita musuhi. Apakah berarti kita yang mengkritik instansi itu kita penjahat? No. Itu logika yang harus diperbaiki. Cek sebentar, saya tadi udah saking excitednya saya sampai nulis macam-macam ini. Terus apa lagi? Sebenarnya saya cuma mau bahas dua itu, tapi ketika saya menelaah lagi macam-macam untuk mencari bukti pendukung ya. Karena kan baik lagi kalian kalau nggak ada bukti ntar saya dibilang omong kosong doang, dibilang opini. Padahal kalian dikasih bukti juga nggak pernah puas. Kayak si Hewo bilang apakah etis ngambil AdSense dari YouTube? Saya kasih bukti YouTube saya nggak dimonetize kok. Ya nggak percaya, padahal buktinya ada. Sementara Chandra Teja gimana kabarnya? YouTube-nya dimonetize, ngedukasi juga. Nah terus berkaitan sama itu, buat yang kalian nggak tahu, jadi di grup MAP itu emang cuma kalian yang punya Intel ya, saya juga punya Intel. Di grup MAP itu mereka sudah punya grup Telegram sendiri, yang mana mereka sudah ngatur strategi bahwa seorang A misalkan kamu harus nyerang entitas ini, orang B kamu harus nyerang entitas ini dengan cara apapun dulu. Dan mereka itu ngobrol untuk bahas entitas apa yang mau diserang sekarang. Tapi yang kalian nggak tahu adalah ada beberapa entitas-entitas ponzi yang jelas-jelas ponzi yang sama mereka dibiarkan. Kenapa? Ya karena ada gitu. Ya begitulah. Jadi nggak sengaja nggak disentuh, dan ketika ada yang nge-blow up di grup MAP, kenapa nggak bahas ini? Mereka bilang, oh masih kecil, belum perlu dibahas. Itu logika yang salah. Justru karena masih kecil, kita harus bahas supaya nggak banyak makan korban. Kalau kalian bahasnya udah meledak, udah scam, udah banyak yang jadi korban, itu buat apa dibahas lagi gitu.
Jadi harusnya kalian bahas ketika dia masih kecil, ketika masih belum berkembang, belum banyak korban, kalian bahas supaya nggak banyak orang kena korban. Bukan ketika udah meledak, boom, terus akhirnya kalian merasa menang. Ya, tuh kan, bener kan, scam kan, pasti gini kan. No, nggak ada gunanya. Gitu. Kayak kayak Royal Q, sebentar. Ini saya mau tunjukkan ke kalian. Sorry, HP saya banyak emang. Walaupun cuma Redmi. Kayak yang berkaitan sama yang tadi itu, yang kalau saya ngomong apa, kalian akan mencari 1001 macam cara untuk membuat saya salah gitu. Bahkan ketika saya ngomong garam itu asin, kalian akan ngomong 1001 alasan yang bilang bahwa garam itu gak asin loh. Kayak masalah Royal Q, yang ketika akhirnya kasus dengan saya itu sempat gede, kalian, si Ani sama si Titus berusaha nge-push Royal Q lagi. Dan bilang bahwa, kan uangnya dibayar dan aman dan segala macamnya. Dengan ya sarkas gitulah. Ini yang saya bilang bahwa orang-orang di MAP, admin di MAP itu mereka nggak ngerti apa yang mereka omongin kok. Mereka cuma ngomong atau nyerang sesuatu itu berdasarkan pesanan. Karena kalau Bro Titus ngerti aja, Titus kan deket sama si Chandra Teja tuh. Lihat aja videonya Chandra Teja. Ntar saya kasih ya. Oke. Royal Q tidak menerima uang Anda yang pasang sendiri, Anda yang trading sendiri di Binance atau Huobi Global, tapi menggunakan robotnya yang sudah Anda sewa $100 1 tahun, dengan bagi hasil dia dapat 20% dari profit. Itu Royal Q. Menurut saya Royal Q, karena dananya Anda kelola sendiri, yaitu Anda buka account sendiri di Binance atau Huobi Global, Anda cuma bayar sewa robotnya, dan bagi hasil, bagi mereka 20 begitu ya. Kalaupun Royal Q itu bubar, Anda cuma kehilangan, ya cuma gitu, tapi lumayan uangnya $100. Sekitar 1,4 juta sekian. Oke, kalau dengan kurs hari ini sekitar 14.400, ya sekitar 1.440.000. Itu hilang kalau Royal Q ini misalnya kabur. Oke, tapi dana Anda di Binance atau Huobi Global aman. Oke, itu saja risikonya kalau Anda main Royal Q. Singkatnya saya ceritakan bahwa risiko ketika Anda menggunakan robot trading Royal Q ini, yaitu setelah Anda bayar sewa robotnya 1 tahun, kalau ada apa-apa dengan Royal Q, maka uang sewa robotnya hilang. Oke, tetapi aset kripto Anda yang ada di crypto exchange seperti Binance atau Huobi tetap aman, karena Anda tidak memberikan akses kepada Royal Q untuk mengambil atau mencairkan bla 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 aset kripto Anda. Kalau Royal Q, sekali lagi ya, saya kasih disclaimer dulu ya, saya tidak di-endorse, saya tidak dibayar oleh Royal Q. Tetapi kalau sebuah robot yang menurut saya ya lumayan bagus gitu ya, saya akan bilang bagus. Tetapi tetap ada resikonya. Juga saya sudah bahas di kedua video saya itu, yaitu apa? Kalau Royal Q-nya scam, bisa scam nggak? Kita jangan ngomong scam dah ya, scam kayaknya konotasinya bagaimana gitu ya. Kita bilang Royal Q-nya salah manajemen, bangkrut lah gitu. Resiko Anda apa? Ada resiko Anda. Resikonya adalah biaya robot Anda yang $100 itu setahun. Dan fuel fee. Ongkos bensinnya yaitu $20. Nanti saya ulas lagi lah apa itu fuel fee. Ya, total Anda harus taruh $120. Taruhlah begitu Anda baru main bayar $120, yang 100 untuk robot Royal Q selama 1 tahun, yang 20 adalah fuel fee atau ongkos bensinnya yang nanti pada titik tertentu harus Anda top up lagi, nanti saya ceritakan lah ya. Hilang $120. Itu resiko Anda kalau Anda main di Royal Q kalau sampai Royal Q-nya itu bubar. Pertanyaannya, Royal Q bisa bubar nggak? Segala sesuatu bisa bubar. Ya, kalau dia salah manajemen, masa saya bilang tidak mungkin bubar? Bisa, tapi resiko Anda tadi 100 plus yang 20. 20-nya juga itu mungkin nggak utuh gitu, karena setiap kali Anda menang kan dipotong dari 20 itu. Nantilah saya sebentar ini. Resiko Anda di situ. Oke? Nah, uang Anda yang Anda trading, itu bisa Anda trading mulai dari $10. Itu juga saya sudah bahas di video saya yang pertama. Dengan hanya $10, di luar yang 120, Anda sudah bisa trading. Ada 2 crypto market yang bisa Anda pilih. Bisa di Binance, bisa di Huobi. Ya, $10 Anda bisa trading. Anda mau trading mulai 100 juga boleh. Mau lebih dari 100, monggo. Harga robotnya tetap $100. Ya. Apakah Royal Q bisa ambil uang Anda yang Anda taruh di Binance dan Huobi? Jawabannya sudah pasti tidak bisa. Karena itu akun yang Anda set sendiri, Anda cuma connect ke Royal Q. Royal Q tidak punya akses untuk ngambil uang Anda. Yang dia ambil fee 20% dari setiap kali kemenangan Anda diambil dari uang bensin yang $20 tadi. Nah, jadi tegas bahwa Royal Q tidak bisa ambil uang Anda. Pak, mungkin nggak Royal Q bikin MC seperti robot-robot yang lain? Saya kasih tahu ya, robot ini mainnya di pasar kripto. Dia bukan future, tapi spot. Jadi kalau Anda tanya, bisa MC nggak? Tidak. Oke? Tapi kalau ditanya bisa rugi nggak? Bisa. Jadi tidak ada robot yang selalu membuat Anda untung setiap hari. Bullshit. Ya, kalau Anda percaya ada robot yang bisa kasih Anda untung setiap hari tanpa dia pernah mengalami kerugian, berarti Anda belum pernah trading. Oke, sorry, ini cepet aja. Aku kelupaan ngomong. Daripada ntar digoreng, karena kan kalian sukanya goreng-goreng hal-hal yang kadang-kadang gak masuk akal tuh.
aku tahu Pak Chandra Teja tuh nggak dukung Royal Q dan beliau juga nggak main Royal Q. Kenapa saya posting videonya beliau? Karena untuk bukti aja bahwa Pak Chandra Teja juga ngomong gitu loh. Sesuatu yang saya omongkan juga sama persis di grup MAP, tapi ya itu grup, kalau saya ngomong saya diserang, kalau Chandra Teja ngomong videonya malah dipromosiin, dipakai buat nyerang-nyerang orang-orang itu. Tapi poin saya adalah saya tahu Pak Chandra Teja nggak main Royal Q, mungkin ya karena menurut pengakuan beliau gitu, dan dia juga nggak dukung Royal Q, tapi paling nggak at least beliau melakukan risetnya gitu loh. Beliau melakukan risetnya dan beliau objektif gitu loh, untuk saat itu gitu ya. Jadi ya emang nggak ada ponsinya gitu. Jadi Bro Titus kalau misalnya mau nyinyir saya, Pak Chandra juga tolong dinyinyirin dong, kan temen juga tuh. Jangan gara-gara saya ngomong akhirnya semua hal yang saya omongkan walaupun bener diserang, sementara kalau teman-teman kalian sendiri yang ngomong walaupun omongannya sampah, caci maki, pengancaman pembunuhan dan sebagainya macam, malah didukung. Bukan itu namanya integritas. Dan nggak usah repot-repot hapus komen lagi, saya udah capture juga kok. Jadi coba belajar bertanggung jawab atas tindakan yang kamu pilih gitu loh. Nggak usah hapus komen kok. Saya juga melakukan banyak ketololan di masa lalu, saya nggak pernah hapus komen. Bahkan di MAP juga saya nggak pernah hapus komen. Kalau salah minta maaf, itu namanya integritas. Dan kalian masih mau ngomong integritas sama saya, terus ya udah balik lagi lah, manusia tempatnya salah kok bro, nggak ada yang menghakimi, kecuali kamu suka menghakimi orang, makanya kamu juga takut dihakimi. Malulah hamba Tuhan kok, melakukan pelayanan kok kelakuannya kayak gitu, malu sama Tuhan. Kalau saya sih malu ya. Tapi udah lanjut ke next video ya. Chandra Teja bilang bahwa kalau Royal Q itu duitnya di Binance aman, duit kita pribadi aman. Ini berkaitan sama trade-nya si Arjuna AN kapan hari itu. Yang bilang uang melayang, saya mau tanya, uang melayangnya gimana? Kalau misalnya waktu itu dia bilang uang melayang pendaftaran robot, ya oke, bener itu realitanya. Karena saya juga pernah bilang di grup MAP bahwa ada resikonya kok. Resikonya uang melayang, uang robot kita untuk beli robot hilang. Tapi duit kita pribadi di Binance aman. Tuh Chandra Teja yang ngomong, dengerin sendiri Bro Titus. Terus ini sekarang adalah apa nih, nggak bisa kelihatan ya. Yes, pokoknya sekarang tuh 27 Juli jam 19:22. Nih, 27 Juli. Saya coba buka aplikasi Royal Q ya. Royal Q, kelihatan nggak sih ini? Aplikasinya masih ada. Sudah berapa tahun? Dan kalian bilang scam, kalian bilang segala macam. No. Jadi seperti kalian lihat, aplikasi Royal Q-nya masih ada, masih jalan sampai sekarang 2025 gitu. Dan yang goblok adalah saya nggak habis pikir bahwa ada admin MAP yang bilang Royal Q udah tutup cuma gara-gara grup Telegramnya sudah nggak aktif. Dia bilang sudah tutup Royal Q karena grup Telegramnya udah nggak aktif. Ya ampun Sista, logikamu aku nggak ngerti sama sekali gitu loh. Kalau cuma kamu satu komunitas, misalkan komunitas One Piece, orang-orang bikin grup Telegram, terus one day komunitasnya lagi sibuk, grup Telegramnya bubar, apakah One Piece-nya juga bubar? Nggak kayak gitu logikanya. Makanya itu aku bilang kalian tuh mempermalukan diri sendiri tapi kalian bangga. Udah lanjut lagi. Kenapa saya main Royal Q? Kalian nggak ada yang pernah tanya gitu loh. Saya beberapa kali saya tabayun ke admin-admin kalian. Saya selalu tanya, salah saya apa? Kenapa kok orang-orang bisa mikir saya dukung Ponzi? Tapi mereka nggak ada yang berani jawab apa-apa kok. Gitu. Bro Titus, gimana kabarnya? Udah ngerti ya? Integritas bro, integritas. Berkaitan sama itu juga, kenapa komen Bro Titus yang di postingan Arjuna AN dihapus ya? Mengenai Royal Q yang duit melayang itu. Takut. Nggak usah takut bro. Manusia itu gudangnya salah. Setiap manusia bisa salah. Kalau salah, minta maaf. Minta maaf, terus belajar dari kesalahan. Saya berkali-kali minta maaf di grup MAP kalau saya melakukan kesalahan. Nggak gengsi, saya manusia kok. Saya bukan orang sempurna kok. Kalau kamu salah, minta maaf. Mungkin kamu takut dihakimin orang-orang seperti kamu hakimin orang lain gitu. Karena ketika ada orang lain berbuat salah, kamu langsung menghakimi mereka merasa paling benar. Itu kayak, ya kita sesama Kristiani ya.
Itu kayak yang Tuhan ajarkan bahwa ukuran yang kamu pakai untuk mengukur orang lain akan diukurkan padamu. Jadi kayak gitu. Mungkin itu yang dipakai, mungkin itu yang jadi alasan kenapa kamu hapus komen, karena takut. Dan sorry to say, dunia itu nggak punya tempat buat orang-orang takut dan pengecut yang kayak gitu. Kamu berani berbuat, kamu berani bertanggung jawab. Itulah kenapa saya nggak hapus postingan YouTube saya di akun saya yang lama, Hartono Peter. Dan by the way, mengenai Facebook saya, ini lagi-lagi orang-orang goblok dan bodoh. Dan orang-orang goblok bodoh itu bisa diangkat sebagai tim intelijen MAP. Mereka bilang bahwa akun Pietro Harmoniation itu klonengan. Akun klonengan, ya akun palsu. Padahal kalau mereka buka aja di sana, itu justru akun utama saya, itu akun kerjaan saya itu. Semua klien-klien saya ada di sana. Saya kerja di film, saya produser di beberapa film dan iklan. Semua kerjaan saya di situ. Kalian bisa lihat portfolionya. Dan masih ada yang bilang itu klonengan. Padahal Hartono Peter itu akun yang saya pakai cuma untuk internal keluarga saya aja. Makanya jumlah temennya nggak banyak. Karena itu akun keluarga, yang satunya akun kerjaan. Oke, sorry. Ini karena pakai kamera, barusan ada time recordingnya 14 menit kalau nggak salah. Berarti saya udah 14 menit ya bikin video ini. Oke, tadi bahas sampai mana ini? Iya itu. Padahal akun Facebook Hartono Peter itu akun yang saya pakai buat keluarga, makanya ruang lingkupnya kecil. Sementara Pietro Harmoniation itu akun kerjaan saya. Harmoniation nama perusahaan saya. Dan sekelas Intel MAP nggak bisa bedain itu. Padahal kalau kamu mau ngeklik aja ngelihat foto-foto saya, portfolio saya, ada di sana semua. Dan orang kayak gitu diangkat jadi Intel MAP. Berkaitan sama itu juga saya apa ya? Ini saya sampai nulis semua nih. Nulis semua mengenai apa yang tadi mau saya omongkan karena saya begitu antusias. Ya pokoknya gitulah, ada yang bilang saya katanya jual ayat. Si heho, saya jual ayat untuk menarik orang ke Ponzi. Pertama saya nggak main PT Base, saya nggak tertarik PT Base sama sekali. Dan saya tahu ya dimaksud PT Base karena mereka memakai banyak pemuka agama. Dan kalau saya mau pakai ayat, saya mau pakai ayat apa? Cintailah sesama manusia sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Atau ukuran yang kamu pakaikan kepada orang lain akan diukurkan padamu. Jadi gitu. Makanya saya nggak habis pikir gitu loh. Saya nggak habis pikir sama grup MAP ini. Grup MAP ini grup yang dibutuhkan. Saya bilang berkali-kali grup ini dibutuhkan, tapi cara mereka salah gitu loh. Karena saya percaya penyebab. Sebentar. Sebelum saya ingat. Salah satu alasan lagi kenapa saya bisa bilang bahwa mereka itu emang sudah terorganisir untuk menyerang satu entitas tertentu, walaupun nggak salah bisa jadi salah, adalah karena beberapa saat yang lalu saya mendirikan Pamor Studio dengan PT saya. Pamor Studio itu jadi konsepnya adalah semacam Netflix, tapi isinya short movie. Jadi saya menggabungkan antara Netflix sama Webtoon. Kalau kalian tahu Webtoon ya, Webtoon itu tempat baca komik di mana kreator-kreator bisa berkarya bikin komik, terus mereka upload ke sana, orang yang menonton bayar. Saya menggabungkan antara Netflix sama Webtoon. Jadi tujuannya adalah waktu itu karena waktu saya pertama kali memulai di dunia film, saya tahu strugglingnya orang-orang pembuat film pemula ini untuk mencari income dari short movie mereka itu gimana loh. Saya mau menyediakan satu wadah untuk mereka agar mereka bisa paling enggak dengan karya mereka yang kecil-kecil ini mereka bisa dapat income sendiri gitu. Dengan cara gimana ya? Orang bisa streaming, orang bisa beli loh. Nah, saya cuma mikir kalau kayak gitu, saya juga pengen berbagi ke orang lain gitu. Caranya gimana? Ya udah kamu daftar membership aja untuk awal. Membership ini kamu bisa buka aplikasi Pamor Studio dan kamu bisa nonton short movie-nya di sana selama kamu membeli membership. Nggak ada bedanya sama Netflix. Tapi tahu apa yang terjadi? Saya digoreng kalau saya macam-macam. Katanya Pamor Studio itu bakal dikasuskan, bakal diponsikan. Nah, keren ya, gimana Netflix bisa diponsikan tuh saya nggak ngerti gimana caranya. Tapi percayalah, dengan banyaknya orang-orang yang bodoh di sana yang di dalam grup MAP, mereka akan percaya dan makan gitu aja karena mereka nggak pernah mau tahu konteks. Mereka tuh cuma kayak bebek dungu. Nah, itu istilah mereka. Kayak bebek dungu, ketika adminnya nyerang si A, mereka akan nyerang semua si A. Gitu. Ketika adminnya nyerang si B, mereka akan nyerang semua si B. Akhirnya karena saya tahu informasi itu dari informan saya yang bisa dipercaya, saya memutuskan ya udahlah, Pamor Studio nggak usah pakai investasian lah.
buat orang-orang. Karena waktu awal tuh saya membuka membership Amor Studio itu, selain mereka bisa nonton filmnya seumur hidup, lifetime, saya juga akan membagikan keuntungan nanti gitu loh. Tapi karena kayaknya itu mau digoreng sama mereka, jadi saya tutup dulu sementara itu, dan uangnya investor yang masuk, sebenarnya bukan investor sih, karena mereka beli paket membership ya. Tapi nggak apa-apa, saya nggak mau ribet, nggak mau digoreng lagi. Akhirnya duit-duit orang yang daftar untuk jadi membership selama lifetime ya waktu itu ya, yang gelombang pertama, itu saya balikin semua dari uang pribadi. Boleh dicek, orang-orang yang daftar, duitnya udah saya balikin kok. Tapi mereka masih tetap bisa nonton isinya Pamor Studio itu. Terus apa lagi nih? Sebelum saya lupa, dia berkaitan sama Vintage mengenai grup yang saya bilang kenapa harus bohong sih. Kalau emang postingan harus di ACC apa enggak, ingat nggak masa itu? Kapan hari itu pernah ada kasus kalian ngambil alih salah satu grup Ponzi. Saya nggak tahu, saya lupa, mungkin grup VTube atau apa. Kalian diangkat jadi admin. Terus ada satu orang di sana yang nge-share bahwa isinya grup itu banyak spamnya. Gitu. Itu baru grup yang kecil gitu loh. Isi grup kecil aja banyak spamnya, makanya harus di-approve kalau ada orang mau posting sesuatu gitu. Kalau kalian nggak approve, kalian pakai sistem bahwa siapapun bisa posting tanpa approval, isinya kalian lihat sendiri beberapa grup di luar sana yang udah nggak terkontrol, isinya banyak spam gitu. Makanya kenapa saya bisa bilang kayak gini sih Vintage, karena saya juga admin di beberapa grup kok. Jadi saya tahu bener. Makanya entah kamu nggak tahu sistemnya grup Facebook atau kamu dibohongin sama timmu sendiri, saya nggak tahu, atau emang kamu membela sesamamu orang-orang di MAP, ya tapi kamu sudah menggadaikan integritasmu demi hal kayak gitu. Dan buat saya, sorry, hal kayak gitu kalau saya pribadi saya nggak bisa terima. Walaupun teman saya sendiri kalau dia salah, saya akan jadi orang pertama yang ngomong dia salah gitu loh. Jangan sampai kayak kamu ketika aku ngomong tong kosong nyaring bunyinya, kamu langsung bilang lost respect. Tapi kalau teman kamu sendiri ngata-ngatain saya goblok, cok, dan segala macam, dibiarin, malah dibelain. Bahkan ketika sampai ada ancaman hacking Facebook saya, kalian masih denial. Ancamannya ada loh, ancamannya jelas, sampai 2 kali ngancam. Terus satu hal yang bikin saya akhirnya memutuskan bahwa MAP udah berubah dan nggak lebih dari sekumpulan kriminal adalah ketika kalian memutuskan mendukung orang yang melakukan perundungan. Saya dari dulu menentang bullying ya, apapun bentuknya, apapun alasannya, saya paling benci bullying. Ketika kalian melegalkan atau bukan melegalkan, ketika kalian mendukung penganiayaan sampai pembunuhan, ya, ketika salah satu dari kalian mengancam mau membunuh seseorang dan kalian masih tetap membela orang itu, buat saya MAP sudah. That's it. Jadi sebenarnya sih saya males bikin video ini terus terang, tapi ya itu karena hari ini ada admin MAP dan orang petinggi MAP yang sadar apa yang saya omongkan 2 tahun lalu. Nggak tahu sih kalau mereka merasa akhirnya mereka sadar kalau yang saya omongkan benar. Kalau mereka manusia dan mereka punya integritas, mereka akan say sorry ke saya. Tapi saya nggak butuh maafnya sih. Kalau mau say sorry ya saya akan terima, kalau enggak ya ya udah. Atau mau hapus komen kayak si Titus ya nggak apa-apa. Tapi ya balik lagi, bukan buat saya kok itu buat kalian sendiri benernya. Kalian melakukan satu kebaikan atau melakukan sesuatu yang benar, itu bukan untuk dilihat orang lain benar, dilihat orang lain baik, enggak. Tapi untuk kalian sendiri, bahwa kalian masih manusia, kalian masih manusia yang punya integritas, kalian masih punya manusia yang punya kompas moral yang benar. Buat saya itu jauh lebih penting daripada pikiran-pikiran orang lain. Karena balik lagi kayak case yang saya alamin kemarin, pikiran orang lain itu gampang disetir loh. Yang tahu diri kita ya diri kita sendiri. Jadi ya buat kalian, sama ada si satu admin si Ricky juga dan segala macamnya itu yang nggak percaya kalau ada yang juga ikut nyerang saya, di akhirnya bilang kalau katanya akunnya dihack, nuduh orang MAP. Enggak, bukti pengancaman hacknya ada kok. Buktinya ketika kasus itu terjadi, ketika ada pengancaman hack, nggak berapa lama akun saya dihack. Setelah itu udah jalan 2 tahun, akun saya baik-baik aja, nggak ada yang ngehack tuh. Jadi kesimpulannya ya kalian simpulkan sendirilah. Tapi buat saya, kalau Om Bram lihat ini, Om Bram,
Saya sih sedih kalau anak yang saya bangun dari kecil dengan tujuan yang benar cuma jadi grup yang kayak gini. Dan satu hal lagi, eh Einstein tuh bilang bahwa definisi gila adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Kalian udah berapa lama melakukan dengan cara kayak gini? Edukasi kalian dengan cara kayak gini. Ada perubahan kah? Korban ponzi juga masih banyak kok. Karena balik lagi, bukan kayak gini caranya loh. Kalian tuh harus ngerangkul orang-orang. Kalian harus bikin orang-orang pinter. Karena seperti yang saya bilang, ini bentar lagi mati lagi nih. Kalau mati lagi saya akan cut dan saya akan lanjut di berikutnya ya. Oke, lanjut lagi. Kayak seperti yang saya pernah bilang loh, untuk membuat orang nggak bermain ponzi itu nggak cukup dengan cara ngobatin gejalanya aja. Yang kalian obatin sekarang tuh bukan obatin sih, yang kalian serang tuh cuma gejalanya, dan kalian bukan nyerang gejalanya, kalian nyerang orangnya loh. Bahkan orang yang nggak main ponzi pun kalian serang, itu akhirnya bikin orang jadi males sama kalian. Padahal penyebab ponzi itu ada dua, saya pernah bahas juga. Yang pertama keserakahan. Kalau mengenai keserakahan ini kita nggak bisa ngomong lah. Orang serakah, mereka tahu itu bahaya, tapi mereka serakah ya mereka pengen dapat duit. Sama kayak orang judi lah, tahu resiko kehilangan duit, tapi mereka serakah ya udah. Yang kedua itu adalah orang-orang yang kurang pengetahuan, orang-orang yang gampang ketipu. Itu yang harusnya bisa kita selamatkan. Ya. Dan yang MAP lakukan sekarang adalah malah bikin kelompok baru yang gampang ketipu lagi. Kenapa saya bilang gampang ketipu? Saya dari dulu tuh selalu saya dari dulu tuh selalu mengedukasikan bahwa jangan pernah percaya apapun. Selalu pertanyakan segala sesuatu. Itu yang saya coba omongkan di MAP. Makanya begitu kalian ada info yang salah, saya tuh akan tanyakan, atau info yang saya nggak ngerti, saya akan bertanya gitu. Dari mana? Kok bisa? Amati aja semua komen-komen saya pasti nadanya bertanya. Kayak uang melayang dari mana? Terus ada yang bilang Royalku menjanjikan profit fix 20%. Emang Royalku janjikan profit 20%? Karena setahu saya Royalku nggak janjiin profit 20%. Dia bahkan nggak menjanjikan profit setiap hari, enggak. Gitu loh. Kalau kita bisa sejak awal bikin orang skeptis terhadap sesuatu, selalu mempertanyakan segala sesuatu, pemain ponzi nggak bakal ada lagi kok. Tapi yang kalian lakukan adalah, kenapa orang bisa main ponzi? Karena orang tuh gampang percaya. Dia dikasih tahu bahwa ini bisa kayak gini nih. Ada investasi di alat kesehatan misalkan, alat kesehatan di rumah sakit, nanti per hari dapat sekian rupiah. Mereka langsung percaya, mereka nggak melakukan riset informasi dan segala macam. Itu mereka yang bisa ketipu. Dan lihat apa yang kalian lakukan juga di MAP. Kalian memberikan satu fakta bohong, kalian memberikan misinformasi. Dan orang-orang ini percaya untuk misinformasi kalian supaya menyerang satu entitas tertentu. Saya tahu tujuannya baik, supaya orang itu menjauhi entitas tersebut loh. Tapi ngelihat pola yang sama nggak sih, bahwa dikasih informasi, mereka nggak menelaah, mereka percaya, join. Itu yang di ponzi. Di MAP dikasih informasi, mereka nggak menelaah, mereka percaya, mereka nyerang. Dua-duanya sama. Orang-orang bodoh yang gampang diperdayai, gampang diberikan informasi palsu atau informasi yang misinformation, akhirnya mereka menyerang sesuatu tanpa mereka tahu konteksnya, tanpa mereka tahu tujuannya. Itu yang kalian lakukan, dan kalian nggak menambah jumlah orang yang kritis. Kalian malah akan menambah jumlah orang yang kayak kita tahu sendiri bahwa ponzi itu modelnya macam-macam. Modifikasinya ke depan bakal berkembang banyak, saya nggak tahu apa. Dengan sedikit modifikasi aja, orang-orang yang ini tadi, mereka akan gampang percaya dan kemakan lagi. Termasuk salah satu dari kalian. Karena saya tahu ada orang MAP juga yang berantem sama saya dulu. One day, dia chat saya minta kerjaan. Karena duitnya habis diinvestasiin di salah satu ponzi. Gitu. Dan saya ada buktinya. Cuma untuk yang kali ini saya nggak bisa share. Kalau misalkan nanti mau, saya bisa capturein kok. Gitu. Jadi, stop being hypocrite. Jangan jadi munafik. Akui saja kita tuh manusia. Kita manusia, kita bisa bikin salah. Kita nggak tahu banyak hal. Kalau emang nggak tahu, bilang nggak tahu.
Kalau memang masih harus diselidiki, bilang masih diselidiki. Tapi kalau memang maksudnya itu bahaya, ya omongin aja bahaya. Kalau yang udah jelas-jelas menjanjikan keuntungan sekian persen dalam waktu sehari atau apa, itu pasti bahaya sih. Kalau itu omongin aja. Tapi poinnya adalah bahwa jadi manusia bener yuk. Kita bisa kok edukasi orang dengan cara yang benar itu. Dan menurut saya cara yang benar edukasi itu malah lebih efektif daripada dengan cara kalian yang kayak gitu loh. Kalian aja, ini saya balik lagi, kalian aja yang saya omongin dengan kasih, yang saya coba tabayun, setiap orangnya saya deketin untuk ngobrol, itu aja masih bisa salah paham dan membenci saya. Termasuk Edward tuh kayaknya benci banget sama saya tuh Edward. Dibilang saya nggak penting, makanya nggak mau debat, tapi saya dibahas di grup Telegram. Lucu kan? Terus saya udah kasih link Zoom untuk kita debat bareng. Bukan debat sih, sebenarnya saya lebih ngarah kayak diskusi. Karena tujuan saya tuh pengen tahu persepsi dia ke saya gimana sampai dia sebenci itu gitu. Tapi ya nggak berani. Bahkan dia punya kafe kan, katanya warung kopi sih kalau menurut saya itu. Saya sempat tanya alamatnya di mana, saya samperin nggak dijawab kok, nggak berani. Gitu. Tapi ya oke, ya sudah lah. Maksudnya saya udah tahu kualitas kalian kayak gimana dan saya nggak mau menurunkan diri saya di level itu gitu. Makanya saya memutuskan nggak deh, udah nggak mau cawe-cawe. Cuma balik lagi, hari ini saya happy karena akhirnya 2 orang petinggi MAP sadar. Dan semoga bisa diikuti yang lain, dan kita hidup cuma sekali. Kalau nggak jadi berkat buat orang lain, apa gunanya sih? Lakukan edukasi dengan yang benar. Bisa kok, bisa. Justru edukasi dengan cara yang benar itu akan takes time, mungkin akan makan waktu. Tapi secara alam pikiran, itu akan kuat mengakar di orang. Hopefully ketika semua orang bisa kritis, kita bisa membuat orang-orang terhindar dari bahaya Ponzi ataupun money game lain sejenis di luaran sana yang turunannya udah banyak sekarang gitu. Kalau udah nggak masuk akal, ya udah tinggalin. Tuh. Sebenarnya ada banyak hal yang mau saya omongin, tapi ya udahlah. I hope you get the point. Ntar saya ngomong Inggris lagi, dibilang katanya sok Inggris, sok pengen jadi anak Jaksel. Susah ngomong sama kalian tuh. Tapi ya semoga kalian dapat poinnya lah. Semoga kalian dapat poinnya, dan karma itu ada. Jadi ya hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam melakukan sesuatu, karena cepat apa lambat sesuatu itu akan balik ke diri kita sendiri. Itu aja dari saya. Aku nggak akan bilang surat cinta lagi, nanti dibilang si paling edukasi atau apa. Enggak, saya cuma mengutarakan kebahagiaan saya sama curhat. Ya wes, kalau gitu see you in the next video ya. Bye. Oh ya, sebelum saya lupa, saya tuh nanti ada yang nyerang saya macam-macam deh. Ada yang bilang, loh gimana ya, tadi saya bilang logika kalian tuh aneh. Ada yang bilang karena saya sakit hati karena VTube tutup. Bukan itu, VTube tutup saya fine-fine aja juga. Tapi yang bikin saya sakit hati adalah karena terus terang puncaknya ketika kalian mulai ngedoxing saya, kalian mulai cawe-cawe di kehidupan saya, terus ngehack akun medsos saya, kalian menggiring opini orang-orang untuk membunuh karakter saya sesuai yang kalian tulis bahwa saya pendukung pemain Ponzi gitu loh. Itu sih sebenarnya, dan bukan sakit hati, sebenarnya lebih ke arah kaget dan kecewa. Kenapa kok kalian serendah itu gitu loh, sampai bahwa orang yang care sama MAP kalian perlakukan segitunya gitu. Dan ntar lihat aja di video ini pasti ada yang komen macam-macam kok, rumahnya berantakan, kamarnya berantakan. Oh percayalah, yang di sana jauh lebih berantakan kok. Tapi ya kalau kalian masih mempermasalahkan hal-hal sepele kayak gitu, berarti you don't get the point. Sorry, Indonesia aja. Berarti kalian nggak dapat intinya. Dan ya kalian tetap manusia menyedihkan seperti beberapa tahun yang lalu, nggak ada perkembangan apapun. Kalau saya sih, saya mau move on gitu.